Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Syafika dengan NIM 2024-05-185, Program Studi Sarjana Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pelamoya Makassar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit ileus obstruksi, yaitu gangguan saluran pencernaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang ileus obstruksi, yaitu gangguan mekanik pada saluran pencernaan. Selanjutnya, adapun agenda pembahasannya, yang pertama itu konsep medis, terdiri dari pengertian anatomi dan fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan komplikasi. Yang kedua itu pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, radiologi, dan laboratorium. Yang ketiga itu konsep keperawatan, mengkaji bio, psiko, sosio, dan spiritual. Yang keempat yaitu ada diagnosa dan intervensi. Yang terakhir, evaluasi keperawatan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep medis. Di sini ada pengertian ileus obstruksi. Ileus obstruksi adalah keadaan ketika usus mengalami sumbatan mekanik sehingga makanan, cairan, dan gas tidak bisa bergerak melewati usus. Normalnya, usus melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong makanan. Namun, pada ileus obstruksi, ada hambatan fisik yang menutup lumen usus. Penyebab utamanya yaitu yang pertama, adesi. Adesi adalah perlengketan jaringan, biasanya terjadi setelah operasi abdomen. Ini merupakan penyebab tersering obstruksi usus halus. Yang kedua yaitu tumor. Tumor dapat menekan atau menutup lumen usus sehingga isi usus tidak dapat lewat. Yang ketiga ada hernia. Hernia terjadi ketika usus keluar melalui celah dinding perut dan terjepit. Yang keempat, volvulus. Volvulus adalah kondisi usus terpuntir pada porosnya sehingga aliran darah ikut terganggu. Yang terakhir yaitu intussuscepsi. Intussuscepsi adalah masuknya satu bagian usus ke bagian usus lainnya seperti teleskop. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian jaringan usus. Selanjutnya, adapun anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama itu mulut dan faring berfungsi menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi. Kedua, esofagus menghantarkan makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga itu lambung berfungsi mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim. Yang keempat, usus halus merupakan tempat utama penyerapan nutrisi. Yang kelima, usus besar menyerap air dan membentuk feses. Dan yang terakhir, tempat pengeluaran sisa metabolisme. Pada ileus obstruksi, proses transportasi makanan terganggu sehingga nutrisi tidak terserap, cairan menumpuk, dan usus mengalami distensi. Selanjutnya, adapun patofisiologi. Proses terjadinya ileus obstruksi mulai dari adanya sumbatan pada lumen usus, yaitu penyebab seperti adesi atau tumor. Terjadi sumbatan usus, gas dan cairan menumpuk di bagian proksimal, usus mengalami distensi, tekanan dalam usus meningkat, aliran darah terganggu, terjadi edema dan iskemia, jaringan usus nekrosis, perforasi usus, dan peritonitis dan sepsis. Saat cairan dan gas menumpuk, usus menjadi membesar dan tegang. Tekanan ini menghambat aliran darah ke jaringan usus. Jika aliran darah terhenti, jaringan kekurangan oksigen, sel usus mati, lalu usus dapat pecah. Bila isi usus bocor ke rongga perut, akan terjadi infeksi berat yang disebut peritonitis. Adapun manifestasi klinik, gejala utama ileus obstruksi meliputi nyeri kolik,
Nyeri hilan timbul mengikuti gerakan peristaltik usus. Mual muntah semakin tinggi, letak sumbatan muntah terjadi lebih cepat. Distensi abdomen, perut tampak membesar akibat penumpukan gas dan cairan. Konstipasi dan tidak bisa flatus. Pasien tidak dapat BAB maupun mengeluarkan gas. Perubahan bising usus, awalnya hiperaktif karena usus berusaha mendorong isi usus. Lama-kelamaan menjadi hipoaktif karena usus kelelahan. Dan terakhir adalah tanda dehidrasi, meliputi hipotensi, takikardi, mukosa kering, dan oliguria. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi elus obstruksi sangat serius, yaitu nekrosis usus, kematian jaringan akibat kurangnya aliran darah. Yang kedua, perforasi usus. Usus pecah sehingga isi usus keluar ke rongga abdomen. Yang ketiga, peradangan pada selaput perut akibat kontaminasi bakteri. Yang keempat, shock septik, infeksi berat yang menyebabkan kegalagalan organ. Yang terakhir, kematian terjadi bila penanganan terlambat. Karena itu, diagnosis dan tindakan cepat sangat penting. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan kedua yaitu pemeriksaan penunjang. Untuk memastikan diagnosis dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, foto polos abdomen dilakukan dengan tujuan melihat pelebaran usus, air fluid level, dan adanya perforasi. Yang kedua itu CT scan abdomen. CT scan abdomen membantu mengetahui lokasi sumbatan, penyebab obstruksi, dan komplikasi seperti iskemia. Yang ketiga, USG abdomen digunakan untuk melihat distensi usus, cairan, intraabdomen, dan massa. Yang keempat yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap. Jika leukosit meningkat, tandanya infeksi. Jika hematokrit meningkat, tandanya dehidrasi. Yang terakhir yaitu pemeriksaan laboratorium, elektrolit, dan AGD. Biasanya ditemukan hipoklemia, hiponatremia, dan alkalosis metabolik akibat muntah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga. Pengkajian keperawatan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengkajian biologis yang dikaji nyeri, muntah, distensi abdomen, tanda vital, intake, output, status hidrasi. Perawat juga memonitor turgor kulit, serti, dan frekuensi BAB. Yang kedua itu psikologis. Pasien biasanya mengalami takut operasi, cemas terhadap kondisi penyakit, sulit tidur, dan stres. Yang ketiga itu sosial, yang dikaji dukungan keluarga, kondisi ekonomi, akses BPJS, dan dampak sakit terhadap pekerjaan. Yang terakhir itu spiritual. Perawat mengkaji keyakinan agama, kebutuhan ibadah, dan sumber kekuatan spiritual pasien. Pendekatan spiritual penting untuk meningkatkan ketenangan pasien. Selanjutnya kita membahas diagnosa dan intervensi. Diagnosa keperawatan sesuai dengan buku SDKI. Yang pertama ada hipovolemia, berhubungan dengan kehilangan cairan aktif akibat muntah, ditandai nadi cepat, mukosa kering, urin menurun, hematokrit meningkat. Yang kedua itu nyeri akut akibat peregangan dan inflamasi usus, ditandai pasien meringis, gelisah, memegang perut, aktivitas terbatas. Yang ketiga itu defisit nutrisi, gangguan absorpsi makanan, ditandai berat badan menurun, nafsu makan menurun, mukosa pecah. Yang terakhir ansietas akibat krisis situasional dan kondisi penyakit.
ditandai tegang, khawatir, sulit tidur, sulit konsentrasi. Selanjutnya, adapun intervensi keperawatan. Yang pertama, intervensi hipovolemia. Tujuan utama adalah mempertahankan keseimbangan cairan. Intervensi primer, memonitor tanda vital, pantau intake output, observasi tanda dehidrasi, pertahankan akses. Selanjutnya itu intervensi sekunder, memonitor muntah dan drainase NGT, pantau tanda shock, evaluasi respon cairan. Dan terakhir intervensi tersier, edukasi kebutuhan cairan, anjurkan kontrol rutin, edukasi tanda dehidrasi. Selanjutnya, intervensi nyeri, nutrisi, ansietas, nyeri akut, kaji skala nyeri, posisi nyaman, teknik relaksasi, kolaborasi. Defisit nutrisi, monitor berat badan, makanan sedikit tapi sering, kolaborasi dengan ahli gizi. Dan terakhir ansietas, beri dukungan emosional, jelaskan prosedur, libatkan keluarga. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan yang pertama, hipovolemia. Pengkajian biologis, diketahui tanda-tanda vital normal, turgor membaik, mukosa lembab, urin adekuat. Pengkajian psikologis, pasien tampak lebih tenang, kecemasan berkurang. Dan pengkajian sosial, keluarga mampu membantu pemantauan cairan. Dan terakhir spiritual, pasien lebih pasrah dan menerima kondisi sakit. Yang kedua itu nyeri akut. Pengajian biologisnya, skala nyeri menurun tanpa rileks, tidak meringis. Pengkajian psikologis, nyeri berkurang, nyaman, mampu teknik relaksasi. Pengkajian sosial, dampak komunikasi, mulai aktivitas sederhana. Terakhir spiritual, sabar, optimis, beribadah tanpa gangguan nyeri. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan penerapan evidence-based nursing pada pasien ileus obstruksi. Intervensi yang diberikan didasarkan pada bukti ilmiah dari jurnal dan penelitian, sehingga tindakan keperawatan menjadi lebih efektif, aman, dan meningkatkan outcome pasien. Yang pertama itu resusitasi cairan dan elektrolit. Pada pasien ileus obstruksi terjadi gangguan pergerakan usus sehingga cairan dan elektrolit banyak tertahan di lumen usus. Kondisi ini menyebabkan muntah terus-menerus, dehidrasi, kehilangan natrium dan kalium, penurunan volume cairan tubuh. Akibatnya pasien berisiko mengalami shock hipovolemik. Karena itu, terapi utama yang berbasis evidens adalah pemberian NaCl 0,9% intravena. Tujuannya mengganti kehilangan cairan, mempertahankan tekanan darah, memperbaiki perfusi jaringan, monitoring keseimbangan cairan, untuk menghitung intake dan output, memonitor jumlah muntah, memantau urin, melihat tanda dehidrasi. Terus pencegahan shock hipovolemik. Tanda yang harus diobservasi, tekanan darah turun, nadi cepat, kulit dingin, penurunan kesadaran. Kedua yaitu dekompresi NGT. NGT atau nasogastric tube dipasang untuk mengeluarkan cairan udara isi lambung yang menumpuk akibat sumbatan usus. Manfaat berdasarkan evidence: 1. Mengurangi distensi abdomen, 2. Mengurangi muntah, 3. Mengurangi tekanan intraabdomen, 4. Mengurangi risiko aspirasi, terakhir mengistirahatkan usus pada obstruksi ringan sampai sedang. Dekompresi NGT dapat membantu memperbaiki gejala tanpa operasi segera.
Ketiga itu monitoring nyeri dan distensi. Nyeri abdomen dan distensi adalah tanda utama ileus obstruksi. Namun jika nyeri semakin hebat, abdomen semakin tegang, muncul demam, bising usus hilang, maka dapat terjadi komplikasi serius seperti strangulasi aliran darah usus terhenti sehingga jaringan usus mati, perforasi usus pecah dan menyebabkan peritonitis. Karena itu monitoring ketat sangat penting. Yang dipantau itu skala nyeri, lokasi nyeri, lingkar abdomen, bising usus, tanda vital. Tujuannya meningkatkan keselamatan pasien dan mendeteksi kegawatan lebih dini. Keempat yaitu penataksanaan operatif. Jika terapi konservatif gagal atau terjadi komplikasi, maka pasien memerlukan operasi. Jenis operasi: laparotomi, pembedahan membuka rongga abdomen; adesiolisis, memotong perlengketan usus yang menyebabkan sumbatan; hemikolektomi, pengangkatan sebelahang usus besar yang rusak. Evidence menunjukkan penanganan operasi yang cepat dapat mencegah nekrosis usus, mencegah sepsis, menurunkan angka kematian. Yang kelima itu mobilisasi dini pasca operasi. Setelah operasi, pasien dianjurkan mobilisasi sedini mungkin. Tujuannya merangsang gerakan usus kembali normal, memperbaiki sirkulasi, mencegah trombosis, meningkatkan fungsi paru. Mobilisasi dini terbukti mempercepat pemulihan dan peristaltik, mengurangi komplikasi pasca operasi, mempercepat pasien pulang. Bentuk mobilisasi: latihan room, duduk di tepi tempat tidur, berjalan bertahap. Yang terakhir yaitu outcome pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan intervensi berbasis evidence memberikan outcome yang baik. Hasil yang didapat: nyeri berkurang signifikan, muntah menurun, kondisi hemodinamik stabil, komplikasi berkurang, angka kematian menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan EBN sangat penting dalam meningkatkan kualitas asuhan. Di kesimpulannya, berdasarkan evidence yang ada, penataksanaan pasien ileus obstruksi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan kolaboratif. Intervensi utama meliputi resusitasi cairan, dekompresi NGT, monitoring ketat, tindakan operasi bila diperlukan, serta mobilisasi dini. Penerapan evidence nursing terbukti peningkatan pasien, mempercepat pemulihan, dan menurunkan mortalitas. Adapun kesimpulan dari presentasi tadi, yaitu ileus obstruksi memerlukan penanganan cepat. Keterlambatan meningkatkan risiko perforasi, peritonitis, dan kematian. Perawat berperan krusial dalam pengkajian bio, psiko, sosio, dan spiritual, monitoring intensif, dan edukasi pasien dan keluarga. Diagnosanya hipovolemia, nyeri akut, defisi nutrisi, dan ansietas. 87,2% pasien membaik dengan penanganan adekuat. Kolaborasi tim kesehatan dan keluarga adalah kunci keberhasilan. Adapun referensinya, pertama dari buku Ajar Keperawatan Medikal Beda 2 dan Jurnal Medical Profession. Demikian presentasi saya mengenai ileus obstruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.